prodi itu sudah lolos di PAN PT. Penambahan 3 program studi itu tidak lama lagi mendapat izin, sehingga kita sudah bisa berharap bahwa Alstatus itu tidak ada lagi halangan. Berarti 2022 benar-benar sudah jadi 8 fakultas ya Pak? Podcast Wani sama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Agus. Selamat datang di podcast kita. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Terima kita kasih. juga terima kasih Pak. Kita tahu kayak Pak Agus sibuk ya akhirnya ini. Aduh ya Pak. Alhamdulillah bisa menempatkan waktu buat kita. Sibuk puasa. Kayaknya kemarin ini Pak ada kegiatan tarwih keliling. Iya yang salah juga. Kemana aja nih Pak ceritanya? Kemarin kita mendampingi di satu itu Pondok An-Nawawi 2 di Salaman Magelang. Dan yang kedua kemarin kita mendampingi di salah satu pesantren di Temanggung. Kecamatan Kedung. Itu rutin Pak ya, tiap tahun pasti ada Pak. Tiap tahun kita yang Salatiga selalu mengagendakan 6 sampai 7 lokasi. Alhamdulillah. Semua gimana Pak antusiasnya nih Pak walaupun pandemi? Alhamdulillah kalau pandemi ini pelaksanaan kegiatan tarawih dan silaturahmi ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Karena memang yang kita datangi adalah pesantren, di mana pesantren itu pelaksanaan kegiatan Ramadan juga bisa terlaksana dengan baik. Meskipun harus prokes, tapi itu juga tidak mengurangi niat para santri untuk tetap belajar di pesantren selama di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diterima dengan baik, kita dapat bersosialisasi tentang IN, dan yang terpenting lagi itu adalah kita bisa saling mengenal, saling mendoakan untuk kemajuan kita, lembaga kita masing-masing. Kita mohon untuk kemajuan IAIN menuju UIN. Amin. Kemudian juga kita mendoakan agar pesantren yang para santri itu belajar juga semakin berkembang dan semakin baik begitu. Banyak ini berarti Pak para santri yang minat mungkin nanti akan kuliah di IAIN Salatiga. Alhamdulillah kalau dari yang kita datangi baik dari Temanggung dan Magelang cukup antusias. Beberapa yang sudah yang menyatakan untuk siap masuk ke dari registrasi malahan ya Pak. Ya. Yang sudah gabung juga sudah ada Pak ya, yang sudah jadi mahasiswa di sini. Alumni sana maksudnya. Alumni dari kita yang di Temanggung itu praktis belum ada. Baru. Tapi kalau yang di Salaman itu ada dari alumni kita yang sudah mengabdi di sana. Mana aja yang sudah mengabdi di sana. Alhamdulillah. Berarti kerjasamanya terjalin dengan baik. Alhamdulillah. Pak, terkait tadi kemajuan nanti IAIN Salatiga menjadi UIN Salatiga. Kemarin Pak Rektor juga sudah banyak bercerita, tapi saya juga pengen tahu nih versi dari Bapak ibaratnya sebagai perencana, bidang perencanaan. Itu seperti apa Pak nanti ke depan? Jadi alih bentuk itu bagi kami itu adalah satu keniscayaan. Dan alih bentuk itu harus kita sikapi di 2 aspek. Yang pertama adalah alih bentuk secara kelembagaan, namanya itu sendiri secara nama berpindah dari institut menjadi universitas. Kemudian yang kedua adalah berpindah dari tata kelola. Pada tata kelola inilah yang kemudian kita coba dorong supaya lembaga kita itu tata kelolanya semakin baik, tata kelola kita itu bisa akuntabel dan semakin bisa diterima oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga ketika alih status hanya pada aspek nama bentuk itu juga akan sangat kurang jika kita belum bisa beralih pada pola tata kelola yang sebelumnya yang kurang baik menjadi tata kelola yang semakin baik. Jadi prinsipnya itu, dan kita dorong untuk tata kelola yang semakin baik itu, kita mendorong supaya
lembaga kita itu di beberapa kegiatan itu memang betul-betul menunjukkan semangat untuk perbaikan. Oleh karena itu dari lembaga kita dari IAIN Salatiga itu semangat betul untuk menuju zona integritas, menuju BPK maupun BBPM. Kemarin terakhir sudah dapat itu Pak ya, wilayah bebas korupsi. Ya, alhamdulillah dengan kerja keras semua pihak kita ini diberi amanah untuk mencapai BPK, ya BPK, dan kita berharap nanti di tahun yang akan datang untuk menunjukkan tata kelola yang semakin baik kita bisa mendapat anugerah BBPM itu. Wilayah bersih melayani. Melayani. Ya, BBPM ini adalah wilayah bersih Melayani. B-nya yang kedua wilayah bersih bebas melayani. Kayaknya bukan. Apa saya nggak tahu. Jadi WBPM itu wilayah bersih melayani B-nya ini kurang apa ya? Kan kita jadi lupa. Tapi target ke depan apa ini Pak? Maksudnya kita ibaratnya tahun 2021 ini sudah sampai apa? Nanti 2022 kalau kemarin kan dikannya Pak Rektor kan pengennya Insya Allah 2022 ya, berarti tahun depan. Nah, ini kurang apa atau malah sudah selesai? Sudah siap gitu. Jadi kalau bagian saya secara persyaratan ini sebenarnya praktis sudah terpenuhi, baik pada aspek tanah, keluasan tanah maupun juga pada aspek infrastruktur yang lain. Memang yang masih kurang ini adalah program studi yang harus ada di pasca sarjana. Tapi informasi yang saat ini kami peroleh itu alhamdulillah prodi itu sudah lolos di PAN PT, sehingga tidak lama lagi akan mendapat persetujuan dari Kementerian Agama. Ya, sehingga dengan begitu kita berharap betul penambahan 3 program studi itu tidak lama lagi mendapat izin, sehingga kita sudah bisa berharap bahwa alstatus itu tidak ada lagi halangan. Berarti 2022 benar-benar sudah jadi 8 fakultas ya Pak, Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan itu harapan kita semua. Termasuk itu berarti Pak, perencanaan infrastruktur ke depan itu kalau nggak salah kan di sini terpadu ya, kampus terpadu Pak. Termasuk nanti berapa hektar luasnya gitu Pak. Jumlah gedungnya itu sudah mulai dibangun 2022 gitu Pak. Atau jadi di 2021 dan 2022 ini kita akan fokus di 2 aspek. Yang pertama di penambahan lahan. Penambahan lahan ini kita lakukan dengan yang pertama adalah pengadaan melalui anggaran kampus, kemudian yang kedua ini adalah penambahan lahan melalui proses hibah dari Pemkot. Nah, kalau tidak ada aral melintang, maka kita berharap di tahun 2021 ini setidaknya kita bisa menambah antara 8 sampai 10 hektar. Berarti sekarang luasnya berapa Pak? Kalau di saat ini itu existing ini kita di kampus 3 ini kan baru 15 sampai 16 Berarti kalau nanti ditambah 25 di tahun 2021 ini sudah setidaknya menjadi 23 hektar. 23 hektar. Targetnya berapa Pak? Kalau target nanti kita sesungguhnya tidak harus kita penuhi di tahun 2021 2022, tetapi sesuai dengan IPL dari Pemkot ini kita kan sebenarnya kan diberi wilayah untuk kampus 3 ini kan sekitar 50 hektar. Jadi wilayah tersebut kita akan target sampai secara bertahap kira-kira itu. 50 hektar luas sekali. Itu pada aspek tanah. Kemudian yang kedua ini pada aspek sarana prasarana. 2022 tentu kita berharap bisa menambah satu gedung untuk perkuliahan terpadu, lagi terpadu karena ini adalah memang kampus terpadu untuk untuk ruang kuliah. Ruang kuliah. Di sebelah mana Pak? Ya, kita di sebelah utara masjid sebelah utara. Sudah existing, sudah kering sehingga kita sudah siap untuk bisa kita tanam bangunan. Sehingga kita harapkan nanti di tahun 2022 bisa kita bangun satu gedung tingkat 3 gitu kira-kira. Harapannya adalah itu nanti akan bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, terutama sivitas akademika, dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perkuliahan.
itu kita tidak hanya fokus pada perkuliahan, tetapi kita juga mengembangkan bagaimana sarana-sarana yang mendukung laboratorium dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Kita akan merasakan UIN Salatiga dengan luas tanah 50 hektar. Sudah Pak, sudah UIN Pak di GPS. Di GPS, iya benar. Di GPS sudah UIN. Oke. Pak Agus, kita kayak ngobrol-ngobrolnya lanjut ke tentang Ramadan nih, tapi kita udah mau terakhir. Udah mau Lebaran ini Pak, udah mau Idul Fitri. Pak, apa sih Pak yang harus kita capai atau makna mana apa yang harus kita bentuk di akhir-akhir minggu akhir bulan Ramadan ini? Apa yang bisa kita maknai Pak di Ramadan akhir gitu Pak? Jadi Ramadan itu yang pertama kita melihat puasa Ramadan ini kan kita diajarkan oleh Allah melalui firman-firmannya itu agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah satu simpul tujuan puasa itu sendiri. Lah apakah puasa itu akan hanya membentuk pada karakter pribadi seseorang yang bertakwa semacam itu tanpa ada indikator? Ternyata tidak. Karena kalau kita runut dari ayat-ayat terkait dengan puasa, itu ternyata ayat ini diakhiri dengan walituqamilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ending dari semua proses puasa yang mana terminalnya itu adalah bisa saya sebut dengan terminal itu adalah takwa. Maka takwa ini kemudian diukur dengan indikator syukur. Bersyukur. Kalau orang yang bertakwa setelah Ramadan, pribadi yang dibentuk melalui Ramadan menjadi orang yang bertakwa, itu kemudian memiliki ruh rasa syukur yang mendalam, maka ini berarti adalah pembentukan takwa itu berhasil. Tetapi ketika pribadi itu dibentuk dengan puasa pun mengakui bahwa telah berubah menjadi seorang yang takwa, tetapi dengan puasa dan mencapai proses takwa itu ternyata tidak kelihatan dalam indikator rasa syukur. Maka sebenarnya belum bisa diukur dengan keberhasilan orang yang melaksanakan takwa, yaitu orang yang melaksanakan puasa yaitu bertakwa itu. Berarti menjelang akhir Ramadan ini salah satu indikator untuk tatakun itu harus bersyukur Pak, termasuk setelah Ramadannya ya. Ya, jadi untuk menjadi pribadi yang sukses menjalankan puasa Ramadan yang diukur dengan bentuk takwa, itu harus mewujud dalam pribadi-pribadi yang pintar dan pandai bersyukur. Itu artinya adalah bahwa orang yang akan mencapai titik pada kesuksesan itu ketika bisa di akhir itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kesuksesan itu sendiri. Kesuksesan itu diukur dengan syukur tadi ya Pak ya? Ya, salah satunya itu. Sehingga di akhir Ramadan itu adalah harus terwujud dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat Ramadan itu. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam satu anekdot Abu Nawas misalkan, maka Abu Nawas itu pernah ditantang oleh Syekh Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau ini termasuk raja pada waktu itu yang kemudian menantang untuk siapa yang lebih diakui oleh masyarakat dengan cara ayo mengundang siapa yang paling banyak tamunya. Oleh karena itu sang raja itu kemudian mengumpulkan para tamu, mengundang dengan menyiapkan hidangan-hidangan yang enak gitu. Nah kemudian karena Abu Nawas itu tidak begitu punya, kaya ya, maka dia itu tenang-tenang saja. Tapi dia yang terpenting itu adalah ditandai dengan sang raja membuat khimah atau tenda. Kemudian Abu Nawas juga buat tenda. Maka disitulah terlihat bahwa banyak tamu yang datang ke raja daripada ke tendanya Abu Nawas. Bahkan di Abu Nawas itu tidak melihat adanya tamu. Jadi pokoknya dilihat saja datang ke raja. Tapi karena Abu Nawas, ini anekdot ya. Abu Nawas itu orang yang pintar dan cerdas dan punya keyakinan bahwa
kesuksesan itu ditandai di akhir. Dan kesepakatan dengan raja, nanti kita akan nilai siapa yang menang antara Abu Nawas dengan sang raja itu ketika nanti jam 12 nanti tamunya yang paling banyak siapa. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Kayak Cinderella jam. Nah, gitu. Nah, kemudian dari situlah sang raja itu menyiapkan hidangan sedemikian rupa sehingga banyak tamu yang datang. Abu Nawas tetap tenang-tenang saja. Tapi menjelang jam 12 Abu Nawas itu kemudian membakar tendanya. Oh, kenapa Pak? Supaya Tunggu dulu. Jadi dengan membakar tenda, maka dia yakin bahwa orang-orang akan semua akan datang ke tenda. Cerdik. Artinya adalah bahwa betul bahwa ketika itu tendanya dibakar, tamu-tamu yang datang dari ke sang raja itu pindah ke tempatnya Abu Nawas, bukan untuk ke menikmati hidangan, tetapi adalah karena melihat kebakaran. Nah, sehingga termasuk sang raja itu pun juga ikut melihat itu. Nah, situlah akhirnya sang Abu Nawas menang. Yang menang Abu Nawas, Pak. Ya, Abu Nawas. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Kita di akhir Ramadan harus pintar-pintar dan lebih cerdas untuk disikapi setiap waktu. Jadi prinsipnya bukan karena kita itu setiap saat ini kemudian manfaatu, tapi di akhir kemudian kita gagal. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi kita tentu berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita siapkan selama bulan Ramadan kita lakukan selama bulan Ramadan untuk memupuk rasa cinta, memupuk rasa kasih dengan sesama, memupuk rasa mahabbah kita kepada Sang Pencipta, itu terus kita pupuk terus, yang pada akhirnya bulan Ramadan kita betul-betul orang yang sukses. Nah, ketika kita orang yang sukses karena nikmat Ramadan itu adalah bentuk nikmat yang luar biasa dan kita dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan munculkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah karena bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jika dalam hati kita, batin kita itu muncul rasa syukur yang demikian, maka itulah sebagai tanda bahwa kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu. Kalau rasa syukur itu terakhir Pak, mungkin kalau rasa syukur itu diwujudkan, contohnya berarti ketika Ramadan itu Ramadan mau selesai, lebih baik kita suka, senang atau sedih berarti Pak? Iya. Jadi kan banyak orang itu kadang-kadang mau lebaran seneng ya. Wah, selesai puasanya, udah gak puasa lagi, bebas gitu. Atau justru malah sedih gitu. Maka bahasa Al-Qur'an itu adalah menggunakan walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang lebih hakiki dibanding dengan mengucapkan takbir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk pujian dan bentuk rasa pengagungan kepada Tuhan inilah sesungguhnya satu perasaan yang akan menjadi pengalaman spiritual pribadi-pribadi. Artinya bahwa karena itu pengalaman spiritual pribadi-pribadi, orang yang berbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tasbih, itu bisa jadi dia itu adalah merasa puas dengan Ramadan dan berharap untuk bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, di sisi yang lain juga ada perasaan gelisah, sedih ketika dia harus berpisah dengan Ramadan. Tetapi rasa gelisah, sedih itu ketemu dengan rasa senang karena syukur lah ya. Wujud syukur tadi sudah diberi nikmat yang luar biasa bertemu dengan Ramadan, itu kemudian diwujudkan dalam mengimplementasikan untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan selama dia itu mengakhiri bulan Ramadan dan menuju pada Ramadan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Berarti senangnya bukan senangan Mbak Budi, senang wah bebas sudah nggak puasa lagi, bukan gitu Pak ya? Tapi senangnya senang bersyukur, senang beli baju baru, dapat angpau dulu. Udah nggak puasa. Nah, terakhir nih Pak, sebagai nanti kesimpulan kita, berarti apakah Idul Fitri itu harus kita maknai sebuah rasa syukur atau seperti apa ini? Kalau saya tarik benang merahnya tadi antara minggu terakhir puasa sampai Idul Fitri. Ya, ketika orang beridul fitri itu satu kaidah yang dipakai adalah Idul Fitri harus dipahami sebagai upaya keberhasilan seseorang menambah dan menupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
ketika kita itu menghadapi Idul Fitri dengan penambahan keimanan yang baik, penambahan iman yang semakin mantap, diharapkan menjadi bekal untuk menjalani hidup-hidup di masa yang akan datang. Karena dengan iman yang mantap, dengan bekal takwa yang semakin meyakinkan, maka itu akan menjadi bekal bagi setiap mukmin, bagi bekal setiap orang mukmin muslim yang akan sukses untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang mukmin sesungguhnya mengimani, meyakini bahwa kesuksesan dunianya itu tidak hanya diukur dengan kesuksesan pada aspek duniawinya, tetapi juga mengukur bahwa kesuksesan duniawinya itu ketika punya efek positif untuk keberhasilan akhiratnya. Sehingga orang mukmin itu akan selalu berpegang bahwa dunia ini itu adalah masratul akhirah, untuk menanam kebaikan, dan itu tanaman kebaikan itu akan kita tunai ketika kita di akhirat nanti. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, Mas Ali. Semoga puasa kita menjadikan kita orang mukmin, bisa bertakwa dan bersyukur. Iya, bersyukur. Semoga Idul Fitri nanti kita benar-benar menjadi orang yang bersyukur ya, Pak ya. Tinggal besok ini Idul Fitri. Kita nggak terasa ya. Matur suwun Pak Agus atas waktunya dan ketuanya. Semoga kita berhasil menjadi orang bersyukur nanti di Idul Fitri. Menjadi lakum tatakun, Pak. Amin. Matur suwun Pak. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis sama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah.